Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di konten kali ini saya ingin membahas terkait ini ya, pengertian tag ya di sepatu. Begini, jadi ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwasannya mengetahui cek legit atau pemeriksaan sepatu yang original itu melalui fisik, baik itu fisik luar, dalam sepatu, outsole, insole misalnya, bahan sepatu, material yang digunakan harus dari fisik tersebut. Cara mengetahui sepatu yang original. Jadi begini teman-teman, tidak salah ya, itu benar untuk mengetahui ciri-ciri sepatu original. Memang cara lagi ceknya atau cara pemeriksaannya itu dengan metode salah satunya itu menggunakan pemeriksaan dari ciri-ciri fisik sepatu tersebut. Tidak dipungkiri itu memang pengetahuan ilmu tersebut untuk mengetahui cara kita mengetahui sepatu tersebut original atau bukan, memang salah satunya memakai metode memahami dari ciri-ciri fisik sepatu tersebut, sehingga kita bisa mengetahui sepatu tersebut itu asli atau bukan. Namun tidak jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada metode lain selain di situ. Salah satunya metodenya itu adalah pemeriksaan tag yang ada di sepatu. Kebanyakan di sini metode ini dipakai untuk sepatu-sepatu yang tidak memiliki box. Biasanya itu sepatu second atau bekas. Metode untuk pemeriksaan lain ada juga. Contoh kayak sepatu baru, misalnya ada box di situ. Di box juga ada metodenya untuk pemeriksaan bahwasanya box tersebut asli atau bukan dari produk sepatu tersebut. Itu lain lagi. Dan di video saya konten-konten saya, kebanyakan konten-konten saya ini memakai metode pemeriksaan melalui tag yang ada di dalam sepatu. Apalagi terkhusus brand Nike ya, itu saya selalu buat konten tentang lagi cek di tag sepatu Nike. Jadi begini ya teman-teman, memang ada tag ada tag untuk brand-brand biasa, sepatu-sepatu biasa itu yang memberikan tag fungsinya hanya sekedar informasi biasa, seperti misalnya tentang size sepatu, ukuran sepatu misalnya, atau hanya sekedar meletakkan brand mereka, hanya sekedar informasi sederhana yang biasanya kita temukan di sepatu-sepatu biasa ya, fashion biasa. Namun untuk sekelas brand-brand besar seperti Nike, Adidas, New Balance, Asics dan lain-lain, untuk perusahaan-perusahaan pengembang produk sepatu ya misalnya, mereka itu tidak hanya memberikan tag itu informasi biasa, namun sudah dicampurkan dengan teknologi, sudah ditambahkan dengan teknologi yang saat ini sedang berkembang, yaitu dengan tambahan yang kita sebut dengan media internet. Jadi untuk menginput data yang segitu banyak terkait tentang sepatu yang mereka buat, itu mereka tuangkan atau berikan di tag tersebut dengan cara memberikan kode-kode tertentu, angka-angka tertentu, kode-kode Morse tertentu yang tidak bisa dibaca dengan mata atau kasat mata. Tidak bisa kita baca dengan kasat mata. Kita hanya bisa tahu bahwasanya kode tersebut berbentuk angka-angka urut-urut yang kita tidak tahu artinya. Maka dengan demikian, cara yang bisa kita lakukan karena tag tersebut sudah terhubung dengan teknologi yang bernama internet, artinya data yang ada di dalamnya itu hanya bisa dibaca hanya bisa dibaca apabila sudah kita kaitkan dengan internet.
sesuai dengan teknologi yang sudah digunakan pada tag tersebut. Jadi begitu ya teman-teman. Bisa dilakukan dengan cara manual, misalnya kita ketikkan kodenya, nomor kodenya, nomor angkanya, atau bisa kita lakukan dengan cara scan, memakai tambahan aplikasi misalnya. Itu bisa dilakukan karena tag tadi sudah ditambah teknologi informasi di dalamnya. Jadi begitu teman-teman. Jadi tag tidak semata-mata hanya menunjukkan ukuran sepatu. Jadi bukan begitu ya teman-teman pemahamannya. Untuk sekarang teknologi yang berkembang sekarang ini, tag yang ada di sepatu, apalagi di sepatu-sepatu brand besar, itu sudah menyangkut informasi terkait sepatu tersebut yang sudah tertera di dalam tag itu, yang berbentuk dengan angka-angka, huruf-huruf atau kode-kode tertentu yang tidak bisa kita artikan dengan melihat dengan mata telanjang, tidak bisa. Harus kita ada tambahan untuk membantu membaca kode-kode tersebut. Dan tag itu juga fungsinya itu untuk membedakan daripada jenis produk yang lain. Jadi tidak sama ya teman-teman. Jadi informasi terkait dengan produk tersebut, kita sebut aja produknya sepatu. Setiap jenis produk tersebut, setiap tipe yang berbeda dari jenis sepatu tersebut misalnya, itu pasti isi informasi yang terdapat di tagnya itu berbeda, tidak mungkin sama. Misalnya contoh sepatu Air Max 97 sama sepatu Nike Air Jordan. Contoh ya, kita contohkan ini. Dan informasi itu tidak mungkin sama di masing-masing tag tersebut ya. Di masing-masing tag yang ada di sepatu tersebut tidak mungkin sama. Artinya pasti berbeda. Disitulah fungsinya tag itu tadi teman-teman. Untuk membedakan jenis tanda daripada produk itu, dan juga di dalamnya ada informasi klaim daripada perusahaan tertentu. Kita contohkan Nike misalnya. Mereka klaim bahwasanya produk mereka itu memang buatan mereka, sudah terdaftar di input data mereka. Contohnya sudah terdaftar di website mereka. Jadi setiap perusahaan besar terkait sepatu misalnya, perusahaan besar itu sudah otomatis masing-masing di perusahaan itu memiliki websitenya sendiri dengan kapasitas tertentu. Dan sehingga tag sepatu atau produk-produk mereka, karena website mereka, data mereka itu memiliki batasan, ada batasan tertentu sehingga mengharuskan perusahaan tersebut mengganti produknya setiap beberapa waktu. Contoh kita bilang satu produk sepatu misalnya, produk ini dibikin ada masanya 4 atau 5 tahun akan dibuatkan kembali produk yang lebih baru daripada produk yang lama, sehingga di data perusahaan itu pembuatan sepatu itu jenis sepatu yang lama nanti akan digantikan dengan produk yang baru. Karena kalau dipertahankan data yang lama, sehingga nanti di input data perusahaan tersebut itu akan menimbun data-data yang lama tadi, sehingga karena data mereka itu ada batas ada batas penyimpanan data, sehingga data-data yang lama itu dihapus. Sama dengan halnya di tag sepatu ini nggak selamanya itu nggak panjang, maksudnya nggak ada masa expire-nya. Pasti ada, karena setiap perusahaan itu kan mereka akan mengembangkan produk-produk yang lebih maju lagi ke depannya. Nggak mungkin itu aja produk mereka, tidak ada perkembangan. Jadi maka dari itu ada sistem expire ya, masa berlaku pada suatu produk, baik itu produk makanan, baik barang-barang fashion, ada masa berlakunya untuk jenis produk tertentu. Jadi begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Sehingga begini, jadi kalau kita kembali ke topik cek legit ya, cara melakukan metode cek legit untuk mengetahui sepatu yang kita punya atau yang kita mau beli itu original atau fake. Ada dua yang saya ketahui ya, yang saya pahami itu ada dua metode. Yang pertama dari ciri-ciri fisik sepatu, bahan materialnya,
kondisi pola pada jahitan, pada pola bahan yang terdapat di dalam sepatu itu memang wajib kita pahami. Dan hal yang kedua, metode kedua untuk melakukan cek legit pada sepatu itu melalui tag yang terdapat di sepatu tersebut. Dua metode ini sebenarnya sudah cukup kalau kita pahami itu untuk mengetahui bahwasanya sepatu tersebut itu original atau fake. Jadi begitu ya teman-teman, jangan salah paham juga. Ada sebagian memang makanya saya berikan edukasi ini kepada teman-teman. Ada sebagian pemahaman di luar sana bahwasanya tag itu bisa ditiru atau tidak menentukan keoriginalan. Bagaimana mungkin tidak menurut saya ya, bagaimana mungkin tag di sepatu tertentu tidak memungkinkan untuk menilai sepatu tersebut original atau fake. Kalau untuk brand-brand yang biasa mungkin demikian, tapi untuk sekelas brand-brand yang besar yang sudah memiliki teknologi, kemampuan, kapasitas terkait produk mereka, tidak mungkin itu tidak membuktikan bahwasanya produk itu original dari perusahaan mereka, tidak mungkin. Maka dengan demikian tag itu menjadi salah satu faktor bahwasanya produk tersebut, kita sebut aja sepatu, bahwasanya produk itu adalah original buatan mereka. Karena di dalam tag ada informasi-informasi terkait tentang jenis produk tersebut. Dan setiap jenisnya sudah ditera di dalamnya itu ya, fungsi tag tersebut. Setiap jenis produk mereka itu berbeda informasinya, tidak mungkin sama. Sehingga kalau diceplak di luar itu tidak mungkin bisa informasinya itu sama persis dengan apa yang ada di tag. Makanya banyak sepatu-sepatu yang KW atau yang fake itu, misalnya contoh kita contohkan aja di sepatu Nike ini ya. Kita searching, misalnya kita googling itu nomor SKU-nya, nomor kode SKU, ternyata ada gambarnya. Ternyata begitu nomor kode UPC-nya kita cek pakai media internet, misalnya Google, tidak mengarahkan ke websitenya. Artinya data yang tertera di dalam tag itu tidak bisa terlacak, tidak sempurna pelacakannya. Padahal kalau yang original itu data-data terkait produk tersebut, kita sebut aja produknya sepatu dari brand Nike misalnya ya, itu sudah dituangkan semuanya di dalam tag, dari jenis sepatu, bahan sepatu, warna sepatu, ukuran sepatu, itu sudah ada di situ di semua. Sehingga kalau data-data ini kita cek tidak lengkap, misalnya tidak sesuai antara nomor kode SKU dan nomor kode UPC, tidak sesuai, ada mungkin sebagian itu tidak bisa dilacak dari nomor kode tertentu yang ada di tag, maka artinya sepatu tersebut itu palsu, bukan dibuat dari perusahaan Nike tersebut. Jadi begitu ya teman-teman, semoga bisa paham atas penjelasan saya ini. Jadi ini fungsinya penyampaian di konten saya ini untuk menambah pemahaman teman-teman semua. Maksud saya itu biar teman-teman, untuk pencinta sepatu atau sneaker ya yang ada di Indonesia, yang beredar di Indonesia, baik itu sepatu baru maupun bekas, teman-teman itu tidak tertipu atau salah memilih. Teman-teman udah keluar banyak uang, tapi yang dapat ternyata itu palsu, tidak aslinya. Sehingga inilah tujuan saya itu untuk memberikan informasi yang saya ketahui, saya bagikan kepada teman-teman semua. Sehingga teman-teman semua walaupun udah keluar uang banyak tuh puas dapat produk yang teman-teman mau. Jadi ya demikian ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata kalimat dari penjelasan saya ini belibet misalnya, saya mohon maaf. Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya terkait sepatu teman-teman, boleh teman-teman ketikkan aja di kolom komentar atau langsung ke Instagram saya. Nanti link Instagram saya tulis di deskripsi video ini. Biar nggak berlama-lama, saya ucapkan aja terima kasih. Kita akan bertemu lagi di konten yang lain atau video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.